Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan berbicara satu tema pentingnya berita pertobatan. Karena kalau melihat pertobatan ini, itu merupakan kepentingan, keperluan dari semua makhluk atau setiap orang percaya, setiap orang. Sehingga semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Kita akan membaca di dalam Lukas 3 ayat 3. Memang sebenarnya Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 20, tetapi saya meringkas dengan ayat 3 aja. Di sana dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, kita akan lihat bagian selanjutnya, next. Berita pertobatan adalah inisiatif Allah karena kasih. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Sehingga berita pertobatan ini harus kita sampaikan, harus kita bagi. Sehingga keselamatan itu bukan hanya saya dan saudara, tetapi ada banyak orang boleh menikmati. Dan dorongan kasih Allah itu sungguh-sungguh terwujud, boleh dirasakan oleh sebanyak orang menjadikan seorang menjadi murid Allah, menjadi anak Allah. Karena di dalam Yohanes 1:12 dikatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini sebagai ringkasan dari pertobatan itu sendiri. Dan berikutnya janji akan bersama Yesus selamanya, Yohanes 14 ayat 3. Selagi di dunia kita bekerja memberi buah, Filipi 1:21-22 sebagai pernyataan Paulus. Bagaimana ketika kita mengalami pertobatan, untuk membuat pertobatan itu efektif, kita harus menunjukkan buah-buah. Dan ketika itu diperhadapkan kepada Paulus, Paulus katakan, kalau memang bersama Yesus itu suatu hal yang menyenangkan. Mati adalah keuntungan. Tetapi ia memilih untuk tetap ada karena ia ingin menyampaikan berita atau kabar Injil itu kepada sebanyak mungkin orang. Terus di dalam Lukas 6 ayat 44 di sana dikatakan kita dikenal dari buahnya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi berita pertobatan itu seharusnya tidak berhenti sampai saya dan saudara dan orang-orang percaya menerima pertobatan. Tetapi ada langkah lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu kita berbuah, dikenal dari buahnya, dan dari buah itulah orang bisa melihat, orang bisa mengenal, dan tidak berbuah berarti ada konsekuensi logis yang dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 9 di dalam pembahasan kita bahwa ada kapak yang sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya pertobatan. Oleh sebab itu di dalam keempat Injil menjelaskan tentang bagaimana berita pertobatan itu lahir dari Yohanes, menceritakan bahwa di dalam Yesaya 40 ayat 3 ada nubuatan, ada suara di padang gurun akan meluruskan jalan, membuka Yesus, dan ini diceritakan oleh keempat Injil. Kalau kita melihat 4 kali saja, 2 kali saja berbicara tentang tema yang sama, kita tahu bahwa itu hal yang penting. Tapi ini bukan hanya kata yang sama, tapi ini ada 4 Injil, ada 4 orang yang berbeda menjelaskan hal yang sama, yaitu pertobatan, tentang nubuatan bahwa Yohanes akan hadir. Dan tentu pertobatan itu menjadi sesuatu yang penting. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Lukas menjelaskan tentang pertobatan itu. Ya, kita akan lihat pada bagian selanjutnya, next. Latar belakangnya bahwa hadirnya Yohanes itu bertepatan dengan Roma di dalam jajahan Yahudi atau Yehuda dalam jajahan Roma, di dalam Kaisar Tiberias, di dalam pasal 3 ayat 1 di sana dijelaskan. Dan ini memasuki tahun ke-15 dari kepemimpinan Tiberias, adalah seorang kaisar yang jahat, sangat jahat. Dan juga dikatakan bertepatan dengan dulunya orang mengenal Yehuda itu dipimpin oleh orang sendiri yang dihormati, mendapatkan upeti pada masa Daud dan Salomo, tapi sekarang dipimpin oleh wali negeri yang adalah orang asing, perwakilan dari kaisar. Ini hal-hal yang dimunculkan di dalam Lukas pasal 3. Terus baptisan Yohanes juga menggantikan tanda basuhan.
Yohanes mengadopsi bahwa kalau pada zaman itu orang itu dimandikan sebagai bentuk ia terhisap kepada kebudayaan orang Yahudi, menjadi orang Yahudi, tetapi Yohanes mengadopsi itu menjadi tanda pertobatan, pengampunan dosa, dan selanjutnya. Dan kita lihat kedua, setelah saya membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, saya merenungkan ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan untuk kita sama-sama renungkan. Ya, di dalam bagian selanjutnya, next. Satu, itu berbicara tentang Lukas 3 ayat 8. Di sana dikatakan, jangan hasilkan buah sesuai pertobatan. Lukas 3 ayat 8 di sana dikatakan begini. Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang, ini dalih dari banyak orang pada zaman itu yang mengatakan, kami ini adalah keturunan Abraham. Abraham itu adalah bapa orang benar, sehingga kami terhisap di dalam keberadaan sebagai keturunan Abraham, sebagai orang-orang yang akan diselamatkan karena keturunan Abraham. Di situ dikatakan oleh Yohanes, dari batu-batu saja Tuhan bisa bangkitkan orang-orang yang akan menjadi pengikut. Jadi jangan berdalih. Yang itu yang mau disampaikan. Oleh sebab itu, Yohanes ingin mengingatkan, atau Lukas bagaimana ya? Lukas mencatat bahwa Yohanes mengingatkan bahwa mari, kalau kamu sudah mengalami pertobatan, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Dan kalau di dalam gambaran sekarang kan seringkali kita bisa melihat orang ditanya orang Kristen, ya saya Kristen. Tapi Kristen cuma sampai pada satu pemahaman, saya Kristen, sudah bertobat, pasti selamat. Tapi sebenarnya itu belum lengkap. Karena Kristen itu bukan berhenti pada pertobatan. Kristen itu harus ada tindak lanjut, harus ada sisi tanggung jawab. Itu yang dikatakan di dalam Lukas pasal 3 ayat 8, supaya kita tidak berdalih seperti orang-orang Israel, seperti orang-orang pada zaman Yohanes Pembaptis yang mengedepankan Abraham untuk menutupi dosanya. Sehingga di dalam bagian selanjutnya, Yohanes berkata kepada mereka begitu keras, hai kamu keturunan ini. Nah, karena apa? Karena mereka hanya berdalih, tidak mau menjadi orang-orang yang datang kepadanya dan meminta baptisan sebagai tanda pertobatan. Hal yang kedua yang digambarkan pada bagian selanjutnya, konsekuensi dari pertobatan di dalam ayat Lukas 3 ayat 9, di sana dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi mungkin kita sudah berbuah, tapi buahnya tidak baik. Yang Allah inginkan adalah berbuah yang baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu, mungkin saja kita sudah berbuah, tapi mari kita pikirkan bahwa kita diberi kemampuan bukan hanya sampai berbuah saja. Misalnya berbuah yang asam, berbuah yang buruk, berbuah yang macam-macam. Tapi yang dituntut di sana berbuah yang baik. Jika tidak berbuah yang baik, siapapun itu, dengan dalih keselamatan apapun, dikatakan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini yang harus kita waspadai, bahwa di dalam bagian yang tadi hasilkan buah sesuai pertobatan, tapi buah itu sendiri ada kriteria yang Allah mau. Jangan sampai kita hanya puas dari muda seperti saya, lahir dari keluarga Kristen dan sampai usia 54, hanya menjadi orang Kristen yang baik-baik saja, hanya orang Kristen yang bertobat saja. Tidak ada hasil, tidak ada buah, tidak ada tanda bahwa saya adalah milik Kristus. Ya, yang ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita merasa, oh percaya Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Tapi ada bagian yang mengatakan bahwa kita juga harus menunjukkan
pertobatan dengan buah yang baik. Selanjutnya kita akan lihat next. Bagian kedua dikatakan berubah. Jadi ketika kita mengalami pertobatan harus terjadi perubahan. Seperti yang dikatakan orang-orang yang berjumpa dengan Yohanes yang dilaporkan oleh Lukas di dalam ayat 10. Di sana dikatakan orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Nah, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi ini hal praktis yang harus muncul. Hal praktis yang harus kita renungkan sebagai bentuk perubahan dari menerima Yesus, dari pertobatan itu sendiri. Sehingga kita bukan, kalau zaman sekarang, mungkin kita tidak berpikir lagi, kamu punya baju nggak? Semua orang punya baju hari ini. Tapi kita harus memikirkan apa yang mereka tidak punya dari yang kita punya. Dan kalau kita punya berlebihan, kita harus memiliki hati yang berbagi. Mungkin kita bisa berbagi hati, maksudnya mendampingi dia, berempati kepada dia yang mungkin lagi berduka, lagi bersedih dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa memberikan satu bentuk keteladanan, berbagi cara hidup, pandangan, keteladanan. Ada hal-hal yang harus kita ubah dari kehidupan kekristenan kita. Seperti yang dikatakan secara praktis di dalam Lukas 3 ayat 10 hingga 14 untuk menggambarkan perubahan yang signifikan, bahwa dari mentalitas kita yang belum bertobat menjadi mentalitas yang bertobat, yang digambarkan di dalam 2 Korintus 5:17, dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Jadi harus ada perubahan-perubahan yang signifikan yang orang dapat lihat. Mungkin kita tidak langsung berubah jadi Yesus atau jadi Yohanes, tapi minimal ya kalau preman jadi preman pensiun lah, kalau ada banyak kan tulisan-tulisan di kaos. Ada hal-hal yang tadinya ekstrim mulai berbalik menjadi sesuatu yang baik. Mungkin belum banyak, tetapi ada perubahan-perubahan yang bisa membuat orang bisa melihat ada gambaran Kristus di dalamnya. Nah, kita akan melihat next apa yang disebut dengan berubah itu. Berubah artinya sebuah tanda kepemilikan. Kalau dulu kita adalah milik dosa, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan kita mengerjakannya dengan senang. Tapi ketika kita berjumpa Yesus, sudah berubah kepemilikan. Kita sebagai ciptaan baru. Jadi kita harus menonjolkan gaya hidup yang mulai kita pelajari, mulai kita latih. Karena perubahan itu harus kita hasilkan dengan belajar, dengan mengikuti cara hidup, gaya hidup. Lambat laun kita akan melihat bahwa perubahan-perubahan itu akan membentuk kita menjadi manusia baru, menjadi seperti Yesus. Kedua, dahulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Sekalipun itu proses. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang dapat melakukan apa saja. Yang membedakan kalau dulu kita melakukannya dengan senang, tapi ketika kita mengalami pertobatan, kita mengalami proses bosan, benci, tidak mau melakukan lagi dengan hal-hal yang dulunya aib, dosa, dan lain sebagainya. Dan kita akan berproses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Berbeda juga dengan dunia, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi mindset kita, mentalitas kita sudah diarahkan oleh Roh Kudus untuk menyerupai Kristus. Perbedaan dengan dunia. Jadi kalau dunia sekarang mungkin senang hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang merugikan. Mungkin di dalam bisnis kita, bisnis yang hanya untuk gua dan gua, seperti lintah. Atau mungkin kita hanya mementingkan diri kita sendiri, seperti yang digambarkan di dalam Filipi. Jadi hal-hal itu harus mulai kita tinggalkan dan mengambil satu sikap perubahan karena
kita melihat ketika orang dibaptis oleh Yohanes saja, mereka dalam pertobatannya Yohanes tuntut bahwa mereka harus mengalami perubahan hidup sebagaimana yang dicontohkan di atas tadi. Terus dikatakan hasilkan buah yang baik, Lukas 6:43, dan juga dalam Yohanes 1:38 multiplikasi jiwa. Nah, seperti yang Yesus contohkan ketika dia lewat, murid-murid Yohanes katakan, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Sebenarnya ada sesuatu yang menarik dari mereka kepo, dan itu pun seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada hal-hal yang baik yang terus terjadi, yang terus kita upayakan, yang terus kita minta, dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran itu, sehingga dari kehidupan yang lama, orang jadi kepo, kamu kok berubah ya, kamu kok ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kepemilikan Kristus itu mulai menonjol, tanda-tanda Kristus itu mulai terlihat, orang melihat ada hal-hal yang berubah. Jadi, dan itu akan mendorong kita memiliki kemampuan untuk bermultiplikasi. Orang akan datang curhat, mungkin mulai dari curhat. Seperti yang saya kerjakan hari ini, ada seorang yang punya kehidupan masa lalu yang begitu rusak, diperkenalkan oleh anak saya karena dia bekerja di tempat anak saya. Dan ketika mengenal saya, dia berpikir untuk mencontoh kehidupan saya, ingin belajar lebih banyak kepada saya tentang apa sih kekristenan itu. Dan saya melakukan pendampingan sehingga dia mulai membuka diri dan mulai PA dan lain sebagainya dari seorang yang dulu jahat. Pak Indra, suaranya hilang, Pak.